Halo, selamat siang yang terhormat Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Perkenalkan, nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi semester 2 kelas reguler plus Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2902 150103. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai laporan audit independen PT Pujiadi & Sons Tbk untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari audit independen itu sendiri. Di sini dijelaskan bahwa auditor independen merupakan seorang akuntan publik. Profesi ini pada dasarnya bekerja secara eksternal guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum yang sedang memerlukan jasa audit. Sama seperti lainnya, laporan audit independen haruslah bersifat objektif. Yang kedua, sini ada mereka maksudnya di sini adalah mereka auditor tersebut. Mereka telah mengaudit laporan keuangan berkonsolidasian PT Pujiadi & Sons Tbk dan entitas anaknya terlampir yang terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan yang lain. Untuk slide selanjutnya di sini ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun yang disebabkan oleh kesalahan. Dan di sini dijelaskan mengenai tanggung jawab auditor juga. Di sini dijelaskan bahwa tanggung jawab mereka adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit mereka. Mereka melaksanakan audit mereka berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan mereka untuk mematuhi ketentuan etika, serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan. Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tetap sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas tersebut. Dan di sini ada juga opini dari laporan audit tersebut. Menurut opini mereka, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pujiadi & Sons Tbk dan entitas anaknya tanggal 13 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, di sini juga ada aset lancar dari PT Pujiadi & Sons Tbk. Yang pertama di sini ada kas dan setara kas. Untuk catatannya 4,34 pada tahun 18 ada 32.799.085.367 rupiah. Dan untuk tahun 2017 ada 7.977.418 rupiah. Dan untuk investasi jangka pendek, catatan di sini ada 2S534. Untuk 2018 dan 2017 itu ada kosong. Dan untuk selanjutnya di sini ada pihak ketiga. Untuk pihak ketiga pada tahun 2018 ada 4.478.341.000
Rp830. Dan untuk 2017 ada Rp4.666.484. Untuk pihak berelasi, untuk catatannya 2D7A, untuk pada tahun 2018 itu ada Rp62.145.600. Untuk 2017 itu ada Rp58.262.000. Untuk piutang usaha pihak ketiga, untuk catatannya itu 2S,6,27,34. Untuk pada tahun 2018 itu ada Rp15.981.439. Dan untuk 2017 itu sendiri ada Rp14.182.484.330. Dan untuk piutang lain-lain, catatannya ada 2S34. Untuk pihak ketiga, pada tahun 2018 itu untuk aset lancarnya ada Rp2.789.947.722. Dan untuk aset lancar pada tahun 2017 ada Rp1.783.677.950. Dan untuk pihak berelasi, untuk catatannya itu ada 2D7B. Untuk aset lancar pada tahun 2018 ada Rp38.381.105. Untuk aset lancar pada tahun 2017-nya di sini ada Rp186.831.609. Dan untuk persediaan atau itu di sini ada catatannya yaitu 2E,8,27. Untuk aset lancar pada tahun 2018 ada Rp14.062.178.842. Dan untuk aset lancar pada tahun 2017 di sini ada Rp14.051.898.151. Dan untuk beban dibayar di muka dengan catatan 2F,9 untuk aset lancar pada tahun 2018 di sini ada Rp1.843.598.790. Dan untuk aset lancar pada tahun 2017 di sini ada Rp1.958.461.653. Dan untuk pajak dibayar di muka, untuk catatannya ada 18A. Untuk aset lancar pada tahun 2018 itu kosong, dan untuk aset lancar pada tahun 2017 itu ada Rp32.259.621. Dan di sini ada total aset lancar. Untuk total pada tahun 2018 kita mengetahui total semua ini dari penjumlahan ini ya, dari kas dan setara kas sampai dengan pajak dibayar di muka. Untuk jumlah semua aset lancar pada tahun 2018 itu ada Rp72.350.850.695. Begitu juga dengan yang 2017 untuk jumlah aset lancarnya, total aset lancar pada tahun 2017. Di sini ada Rp12.936.960.298. Yang untuk slide selanjutnya, untuk jika ada aset lancar berarti ada juga yang dinamakan aset tidak lancar. Di sini menjelaskan di sini ditampilkan catatan mengenai aset tidak lancar. Untuk aset tidak lancar di sini ada uang muka pembelian aset dan properti investasi. Untuk catatannya ada 10. Dan untuk aset tidak lancar pada tahun 2018 di sini ada Rp5.689.754.185. Dan untuk aset tidak lancar pada tahun 2017 di sini ada Rp4.750.000.000. Dan untuk yang kedua itu ada aset tetap atau net. Untuk catatannya 2G,2J 11,12,20. Untuk aset tidak lancar pada tahun 2018 di sini ada Rp356.274.405.490. Untuk aset tidak lancar pada tahun 2017 di sini ada Rp363.510.000.
510.999.105 rupiah. Dan untuk properti investasi, catatannya ada 2H, 2I, 11,12. Untuk aset tidak lancar pada tahun 2018, pada kolom properti investasi, untuk aset tidak lancarnya pada tahun 2018, di situ ada 4.809.395.958 rupiah. Dan untuk aset tidak lancar pada tahun 2017 di kolom properti investasi, di sini ada 5.178.316.399 rupiah. Dan untuk investasi pada entitas asosiasi, untuk catatannya di sini ada 2I,13. Untuk aset tidak lancar pada tahun 2018 ada 3.455.186.222 rupiah. Dan untuk tahun 2017 aset tidak lancar pada kolom investasi pada entitas asosiasi, di sini ada 4.157.938.900 rupiah. Dan untuk beban tangguhan hak atas tanah, untuk aset tidak lancarnya pada tahun 2018 ada 3.460.701.328 rupiah. Dan untuk pada tahun 2017 untuk aset tidak lancarnya ada 12.433.796.469 rupiah. Untuk aset tidak lancar untuk aset pajak tangguhan, untuk aset pajak tangguhan sudah disebutkan tadi, dan ini untuk aset tidak lancar lainnya. Untuk aset tidak lancar lainnya, aset tidak lancar pada tahun 2018 ada 1.740.748.640 rupiah. Dan untuk aset tidak lancar pada tahun 2017 ada 1.764.880.671 rupiah. Dan untuk total aset tidak lancar pada tahun 2017 ada 388.123.808.372 rupiah. Dan untuk total aset tidak lancar pada tahun 2017 ada 395.224.103.824 rupiah. Dan untuk slide berikutnya di sini ada perbandingan antara aset lancar dan tidak lancar pada tahun 2017 dan 2018. Di sini ada jenis aset ada aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset lancar dan tidak lancar. Untuk aset lancar pada tahun 2017 itu berjumlah 72.353.850.695 rupiah. Dan untuk tahun 2017 untuk aset lancar, total aset lancarnya 112.960.298 rupiah. Untuk aset tidak lancar ada pada tahun 2018 itu ada 385.123.808.372 rupiah. Untuk 2017 total aset tidak lancarnya ada 395.224.103.824 rupiah. Untuk total aset lancar dan tidak lancarnya ada 457.479.659.067 rupiah untuk 2018. Untuk total aset lancar dan tidak lancar 2017 ada 507.861.064.122 rupiah. Di sini terlihat sekali perbandingan antara 2017 dan 2018. Untuk 2018 aset lancarnya berkurang dari 2017. Dan untuk aset tidak lancar 2018 juga lebih sedikit dari aset tidak lancar 2017, seimbang, namun di sini terjadi penurunan untuk aset lancarnya dan aset tidak lancarnya untuk setiap tahunnya. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan salam, selamat siang, terima kasih.